Indonesia Pagi, setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Namun langkah itu belum menyamai kecepatan produksi pakaian. Timbunan sampah tekstil kian menggunung. Berdasarkan data Boston Consulting Group atau BCG, ada 120 juta ton pakaian yang terbuang di dunia pada tahun 2024. Nilainya sekitar 150 miliar dolar AS. Pada tahun yang sama, sekitar 80% pakaian berakhir di tempat pembuangan akhir. Sedangkan yang dapat digunakan kembali hanya 12%. Adapun yang dapat didaur ulang menjadi serat tekstil baru hanya 1%. Sementara, tempat yang tersedia untuk menampung sampah tekstil terbatas. Pakaian bekas lantas disingkirkan dengan cara diperdagangkan sebagai jalan pintas untuk menghindari kewajiban mengelolanya. Data The Observatory of Economic Complexity menunjukkan pengekspor terbesar pakaian bekas adalah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jerman. Adapun importer terbesar adalah Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Guatemala. Pada tahun 2023, Indonesia mengekspor pakaian bekas senilai 1,7 juta dolar AS dan sebaliknya, mengimpor senilai 2,63 juta dolar AS. Keberadaan pakaian bekas yang diimpor untuk dipasarkan di dalam negeri ini dikhawatirkan mengganggu produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan bisa menyaingi industri di tanah air. Faktor kesehatan juga jadi kekhawatiran sehingga impor pakaian bekas dilarang. Saudara, kita masuk ke segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit hari ini di hari Kamis 21 Agustus 2025. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, saudara, ke judul besarnya pembahasannya mengenai buron korupsi KTP elektronik hidup mewah di Singapura. Buron korupsi KTP elektronik hidup mewah di Singapura, di mana kasus KTP elektronik Paulus Thanos yang kabur dengan paspor Guinea Bissau kini ditahan di Singapura selama pelarian. Thanos, saudara, terindikasi kuat menjalani hidup mewah. Di sini juga ditampilkan infografisnya yang mengenai profil Paulus Thanos sampai dengan hasil liputan investigasi yang menunjukkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, KPK mengumumkan Paulus Thanos sebagai tersangka korupsi proyek KTP elektronik. Pada tanggal 19 September 2019,
Paulus Thanos mendapatkan paspor warga negara Guinea-Bissau dengan nama Chin Tian Po. Pada tanggal 19 Oktober 2021, KPK umumkan Paulus Thanos masuk ke daftar pencarian orang atau berstatus buron. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2022, pemerintah Republik Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi. Di tanggal 26 November 2022, Paulus Thanos dan pasangannya terlihat di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand. KPK berupaya untuk menangkapnya di Bangkok, tetapi gagal, saudara. Saat itu petugas baru tahu Paulus sudah berstatus warga negara Guinea-Bissau dengan nama Chin Tian Po. Selanjutnya pada tahun 2023, tepatnya di tanggal 24 Mei, nama Chin Tian Po tercatat sebagai sekretaris di Noble Prime Investment atau PTE Ltd dan SIC Management Holdings. Kedua perusahaan diketahui adalah milik pasangannya. Selanjutnya di tanggal 10 Oktober 2023, Paulus Thanos dengan nama Chin Tian Po terdaftar sebagai anggota klub golf Keppel Club Simi Road di Singapura. Dokumen klub ini mencatat nama Chin Tian Po beberapa kali bermain di sana hingga Oktober 2024. Selanjutnya, saudara, di tahun 2024, tepatnya di tanggal 17 Oktober, Paulus Thanos mendapatkan paspor dinas Guinea-Bissau. Selanjutnya di tanggal 21 Maret 2024, perjanjian ekstradisi Republik Indonesia dan Singapura secara efektif berlaku. Kemudian di tahun 2025, tepatnya di awal bulan Januari, CPIB atau Corrupt Practice Investigation Bureau atau semacam KPK di Singapura menangkap Paulus Thanos di Singapura. Dan saudara, untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca Harian Kompas yang terbit hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.